Jadi kalau saya lihat sekarang sedikit-sedikit adalah ganyang Malaysia. Come on. Ini pemikiran apa? Masalah sipadan ganyang Malaysia. Masalah sepak bola ganyang Malaysia. Padahal Malaysia adalah, ya kan, tetangga kita, saudara kita. Ya, jangan-jangan ada pihak yang mau adu domba antara kita sama Malaysia, ya kan? Benar nggak? Kita harus berusaha hidup dengan baik dengan semua tetangga kita. Ya, saya juga berpikir ya pemimpin Malaysia tidak gegabah. 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Dan Malaysia itu saudara-saudara kita kok. Mereka sama budayanya dengan kita. Kata-kata Prabowo jelas menunjukkan bahawa Malaysia dan Indonesia tidak akan berperang secara fizikal sampai bila-bila pun. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Ria Oktorina. Kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu tentang bagaimana pandangan Presiden Prabowo Subianto terhadap Malaysia. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita sedikit mengulas sejarah tentang hubungan Indonesia dan Malaysia di masa lalu. Kita tentu ingat istilah ganyang Malaysia yang digaungkan pada era tahun 60-an. Kala itu, hubungan kedua negara sempat memanas akibat konflik politik dan perbatasan. Namun, seiring berjalannya waktu, ketegangan tersebut mereda, dan kini kita berada di era baru di mana hubungan kedua negara semakin harmonis. Karena saya pernah alami dan melihat kondisi-kondisi di beberapa daerah waktu tahun 80, 70, 90. Saya pernah melihat pemberontakan insurgensi. Saya pernah ikut dalam operasi-operasi militer. Saya sebagai seorang mantan panglima, saya sebagai seorang mantan prajurit yang pernah ikut dalam pertempuran, dalam bertempur. Saya yang paling mengerti bahwa sebagaimana saya belajar dalam sejarah, seorang warga negara yang arif, yang cerdik, yang cerdas, yang bertanggung jawab harus menyadari bahwa kekerasan dan pertumpahan darah adalah merugikan kepentingan rakyat dan masyarakat. Jadi ada ironi, kita lihat di banyak kasus ada ironi bahwa justru para panglima yang pernah terlibat dalam pertempuran, dia yang paling sungkan dan paling tidak mau untuk menganjurkan peperangan. Jadi kalau saya lihat sekarang sedikit-sedikit adalah ganyang Malaysia. Come on. Ini pemikiran apa? Masalah sipadan ganyang Malaysia. Masalah sepak bola ganyang Malaysia. Padahal Malaysia adalah, ya kan, tetangga kita, saudara kita, rukunan suku Puak bersama. Kemudian pencaplokan perbatasan yang dilakukan, kira-kira Pak Prabowo akan bereaksi seperti apa? Kita nggak bisa terima pencaplokan perbatasan. Ya. Dan itu terjadi kan sebetulnya? Kita tidak hari-hari ini terima. terjadi kan? Patok bergeser. Iya, itu tidak bisa kita terima. Tidak terima itu pengertiannya yang seperti apa, Pak? Kalau nanti Bapak sebagai presiden, iya, kira-kira tindakan yang akan Bapak lakukan seperti apa? Saya akan melaksanakan undang-undang dasar. Ya, kewajiban pemerintah melindungi segenap tumpah darah. Ya, harus dipertahankan. Itu kewajiban pemerintah, tidak bisa, tidak ada. Harga yang harus dibayar untuk itu. Kenapa? Apapun harga yang setiap harus jengkal dibayar. tanah harus dipertahankan. Setiap jengkal tanah, ya, itu perintah undang-undang dasar juga itu, ya kan? Jadi kalau sekarang kita melihat itu terjadi, apa yang bisa kita baca dari sana? Ya, kita harus satu, validasi. Benarkah terjadi? Apa benar? Jangan-jangan emosional, jangan-jangan, ya kan?
Jangan-jangan itu fitnah, jangan-jangan tidak benar, ya, jangan-jangan ada pihak yang mau adu domba antara kita sama Malaysia, ya kan? Benar nggak? Kita harus berusaha hidup dengan baik dengan semua tetangga kita. Ya, saya juga berpikir ya pemimpin Malaysia tidak gegabah, nggak akan dia ambil-ambil. Jangan-jangan itu pengusaha yang nakal, ya kan? Kalau kita berpikir positif lah, ya. Dan jangan kita, ya, Anda suka banyak orang mau mancing-mancing Prabowo emosional, malah saya bilang enggak lah. Kita harus cari semua modus yang menghindari permusuhan, ya. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Dan Malaysia itu mereka saudara-saudara kita kok. Mereka sama budayanya dengan kita. Kalau ada yang nakal di mereka, di Indonesia juga ada nakal, ya. Ya kan, benar nggak? Sudahlah, ya kan, kita, ya sudahlah. Tapi nggak ada niat mereka mau caplok tanah kita. Saya yakin tidak ada itu. Kata-kata Prabowo jelas menunjukkan bahawa Malaysia dan Indonesia tidak akan berperang secara fizikal sampai bila-bila pun, meskipun terdapat perselisihan berkenaan sepadan. Ini kerana kedua-dua negara sedar akan impak negatif yang bakal menimpa pada ekonomi dan kestabilan negara masing-masing. Peperangan yang tercetus tidak akan ada pemenang, tetapi yang ada hanyalah kerugian di kedua-dua pihak. Sejak merdeka hingga ke saat ini, banyak pembangunan yang dah dibuat oleh pihak Malaysia dan Indonesia. Maka takkanlah segala pembangunan yang telah dibina sekian lama itu ingin dimusnahkan dengan satu letupan? Berapa banyak pelaburan Malaysia di Indonesia dan berapa banyak peluang pekerjaan untuk rakyat Indonesia di Malaysia? Kita kena ambil kira dengan ancaman sulu dan sebagainya. Takkanlah kita nak merisikokan itu semua. Jelaslah bahawa ekonomi Malaysia dan Indonesia itu berkait antara satu sama lain. Okey, dari sisi lain, mungkin Malaysia dan Indonesia akan berperang, tetapi peperangan itu hanya dalam bentuk kecaman dan menerusi saluran undang-undang antarabangsa sahaja. Episod konfrontasi bersenjata antara Malaysia dan Indonesia sama sekali tidak akan berulang lagi. Oh ya, kenapa saya tak keluarkan kenyataan dari pemimpin Malaysia berkenaan perkara ini? Ini kerana kita sudah pun jelas bahawa Malaysia sama sekali tidak pernah mengimpikan apa-apa peperangan dengan mana-mana negara pun. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen tentang bagaimana kita perlu selesaikan isu-isu berbangkit antara kedua-dua negara. Dalam sejarah Indonesia, kita tentu tak asing dengan istilah Ganyang Malaysia yang populer di era pertengahan abad 20. Kala itu, ketegangan politik dan sengketa wilayah membuat hubungan antara kedua negara memanas. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai konflik tersebut mulai mereda. Masyarakat kedua negara semakin menyadari pentingnya menjaga hubungan yang harmonis, mengingat kita memiliki banyak kesamaan, baik dari segi budaya, bahasa, maupun sejarah. Kini, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pandangan terhadap Malaysia mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Sebagai seorang mantan panglima dan prajurit yang pernah terlibat dalam berbagai operasi militer di masa lalu, Prabowo memiliki pengalaman langsung tentang betapa pahitnya sebuah konflik bersenjata. Ia memahami bahwa peperangan dan pertumpahan darah hanya akan membawa kerugian besar bagi rakyat dan negara. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin yang telah belajar dari sejarah, Prabowo menegaskan bahwa kekerasan bukanlah solusi.
Ia justru mengajak masyarakat untuk berpikir lebih bijak dan rasional dalam menghadapi berbagai isu yang melibatkan negara tetangga, termasuk Malaysia. Dalam pernyataannya, Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa Malaysia adalah tetangga sekaligus saudara yang harus kita hormati. Ia mengingatkan bahwa banyak masalah yang muncul antara kedua negara sebenarnya adalah hasil dari provokasi pihak-pihak yang ingin mengadu domba. Prabowo juga menegaskan pentingnya validasi terhadap setiap isu sebelum bereaksi. Jangan sampai kita terjebak dalam emosi yang justru memperkeruh suasana. Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa hubungan baik dengan Malaysia adalah hal yang mutlak perlu dijaga. Ia bahkan menggunakan ungkapan yang sangat bijak, bahwa 1000 kawan itu masih terlalu sedikit, sedangkan satu musuh sudah terlalu banyak. Ini adalah pesan yang sangat mendalam, mengingat posisi strategis Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang bertetangga dan memiliki banyak kesamaan budaya serta kepentingan bersama. Sebagai pemimpin, Prabowo memilih untuk berpikir positif. Ia yakin bahwa pemerintah Malaysia tidak akan gegabah dalam mengambil tindakan yang merugikan hubungan kedua negara. Jikapun ada masalah di lapangan, bisa jadi itu ulah oknum-oknum nakal yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, Prabowo mengajak semua pihak untuk lebih mengedepankan dialog dan penyelesaian masalah secara damai. Dalam pandangan saya, sikap yang diambil oleh Presiden Prabowo ini adalah contoh yang patut kita teladani. Di tengah dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan, menjaga hubungan baik dengan negara tetangga adalah langkah yang sangat strategis. Kita harus belajar untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar. Sebaliknya, kita harus memperkuat kerjasama dan saling mendukung demi kebaikan bersama. Selain itu, saya ingin mengingatkan bahwa konten ini dibuat semata-mata untuk memberikan pembelajaran kepada kita semua, agar kita bisa mencontoh hal-hal baik yang ditunjukkan oleh para pemimpin kita. Jangan sampai kita mudah terprovokasi dan saling bergaduh hanya karena isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Mari kita jadikan pembahasan ini sebagai inspirasi untuk terus memperbaiki diri dan negara kita tercinta. Terakhir, saya, Ria Oktorina, berharap semoga pembahasan ini bisa membuka wawasan kita semua tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan negara tetangga. Kita harus ingat bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya terletak pada kekuatan militernya, tetapi juga pada kemampuannya menjaga perdamaian dan persaudaraan dengan negara lain. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya bisa terus memberikan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam damai dan tetap semangat. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.